Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam peredaran tentang kesatria cahaya. Teruslah ada di dalam keheningan, resapi rasa menyatu dengan sang sumber hidup. Bersukacitalah, damailah, karena pancaran kasih murni yang nyata dari relung jiwa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, telah saya sampaikan kepada Anda semua bahwa siapapun yang menekuni jalan keheningan terpanggil untuk menjadi jiwa yang murni, menjadi jiwa yang ilahi. Pada saat yang sama, sebetulnya juga punya panggilan, punya mandat untuk menjadi kesatria cahaya, menjadi manusia dengan jiwa yang heroik, yang mengambil peran yang nyata dalam mewujudkan bumi surga. Andalah para kesatria cahaya itu. Dan di dalam edaran kali ini, saya hendak menyampaikan banyak informasi yang memperkuat pengertian tentang bagaimana kita menjalankan misi kita sebagai kesatria cahaya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada era ini, di abad 21 ini, proses untuk mewujudkan bumi surgawi akan banyak diemban dan diinisiasi oleh para jiwa agung yang terlahir dan kemudian hidup di tanah Nusantara. Negeri ini yang sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia menjadi pusat dari pergerakan mewujudkan bumi surgawi. Kita seperti memutar kembali masa silam. Kita menghidupkan kembali peradaban agung yang dulu pernah ada. Tentu saja tidak secara fisik, tetapi kita menghidupkan kembali energi. Kita membangkitkan keagungan, keindahan, spirit kejayaan yang pernah ada di tanah ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bukan tanpa alasan Anda semua terlahir di tanah Nusantara ini. Di satu sisi memang ada rangkaian sebab akibat, tajudan karma yang membuat Anda mesti meneruskan pembelajaran di negeri ini. Tapi di sisi lain ada juga panggilan yang agung. Anda diminta untuk berkontribusi, menjadi inisiator, menjadi para perintis dari sebuah gerakan berskala global membangun bumi surgawi. Tetapi tentu saja tahap awalnya adalah memastikan negeri yang kita cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini, mencapai visi idealnya sebagai negeri yang bermahrifah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Bukan tanpa alasan, tahun 1945 dicanangkan Pancasila sebagai jalan hidup bagi bangsa ini, karena senyatanya memang inilah rahasia bagi pulihnya kejayaan, pulihnya kemakmuran di tanah ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, misi pertama kita adalah memastikan negara ini benar-benar menjadi negara yang Pancasilais. Bukan Pancasila dalam pengertian dogmatik, tetapi Pancasila sebagai jalan hidup, sebagai sebuah spirit yang menyala di sanubari. Saudara dan saudari yang saya kasihi,
Bung Karno dan para founding fathers lainnya menggali Pancasila dari tanah Nusantara ini, dari peradaban yang luhur yang hidup di bumi ini sejak masa yang sangat silam. Pancasila ini mengkristalkan prinsip-prinsip yang luhur di tanah ini tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini adalah nilai-nilai luhur yang sejak dulu memang pernah hidup di sini. Ini adalah indikasi dari kesadaran spiritual yang memang ada, hidup, membingkai kehidupan di tanah dan negeri ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jadi sebetulnya apa yang sekarang sedang kita lakukan, menyebarluaskan kesadaran yang luhur, membuat orang kembali kepada jati dirinya, pada dasarnya adalah upaya untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila yang nyata, bukan Pancasila yang verbalistik, tetapi sekali lagi Pancasila sebagai spirit yang menyala di dalam sanubari. Tidak mungkin bangsa ini mencapai kejayaannya tanpa punya spirit yang luhur, dan tanpa negara ini menjadi jaya, tanpa kita menuntaskan PR kita di negeri ini, tidak mungkin negeri surgawi atau bumi surgawi pada skala global itu bisa terwujud. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang telah ditetapkan tanah Nusantara menjadi pelopor bagi terwujudnya bumi surga. Maka berjuanglah dengan semua kemampuan Anda agar kita bersama-sama bisa menuntaskan PR kita, menata kembali negeri ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, telah cukup lama negeri ini kehilangan identitasnya yang luhur. Negeri ini kehilangan jati dirinya. Semenjak Majapahit runtuh, kita tidak lagi hidup di dalam performa yang terbaik. Kita kehilangan keagungan kita. Beberapa kali pernah diupayakan untuk bangkit, tetapi memang belum waktunya. 1945, Bung Karno memimpin sebuah revolusi. Tetapi tahun 65, dia juga mengalami satu titik balik. Misi agungnya belum berhasil sempurna, tetapi semangatnya terus hidup, dan kita yang melanjutkan. Kita harus mengerti bahwa memang ada satu tugas besar yang harus kita jalankan. Kita menjalankan, melanjutkan apa yang menjadi perjuangan dari para pendahulu kita. Tahun 98 hingga sekarang, di masa yang disebut sebagai masa reformasi, sesungguhnya proses perusakan itu semakin intensif terjadi. Sistem kenegaraan kita betul-betul menjadi kacau balau. Otonomi daerah membuat negara kehilangan kesatuannya. Kesatuan komando yang itu lumrah ada dalam sebuah negara kini tiada lagi. Semua bisa berbuat semau-maunya, mengikuti kepentingan dan hasrat egoistiknya. Alam kita juga semakin rusak seiring dengan eksploitasi sumber daya yang betul-betul berlebihan. Hutan rusak, tanah rusak. Inilah yang menjadi PR kita semua. Pada saat yang sama, di bidang budaya, kita berhadapan dengan ekstremisme. Orang bisa menjadi kehilangan toleransi yang semestinya itu lumrah ada pada manusia yang sehat jiwanya. Kasus-kasus intoleransi di negeri ini semakin banyak. Inilah PR kita.
Tetapi PR ini jangan pernah mengecilkan diri kita. Kita bisa mengatasi semua. Saat ini, di tanah ini, di negeri ini, semakin banyak jiwa agung yang sadar akan jati dirinya. Mereka semakin mengerti untuk apa mereka terlahir. Mereka tahu apa misi kita. Jumlah orang-orang berkesadaran luhur di negeri ini semakin banyak. Jumlah orang-orang tercerahkan yang bisa mengubah dunia di negeri ini semakin banyak. Maka jangan berkecil hati. Karena kita bekerja, membangun semuanya dengan jiwa yang murni, maka datanglah bantuan yang tak terbatas. Bersama kita bekerja kuasa semesta yang tanpa batas. Bersama kita banyak jiwa agung dari berbagai dimensi yang mendukung. Dengan tindakan kita pula, dengan kemurnian jiwa kita, banyak para penjaga tanah ini yang terbangunkan kembali. Banyak mandala-mandala agung yang lama tertutup kini terbuka kembali. Inilah indikasi, inilah penanda bahwa apa yang menjadi misi kita pasti bisa kita tunaikan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, dengan kemampuan spiritual dalam tuntunan dari diri sejati, kita bisa menata semua. Bahkan pemerintahan bisa kita selaraskan. Akan ada masanya pemerintahan kita kembali mengambil kebijakan berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Ada masanya pemerintah ini hidup di dalam gerak yang tulus, murni melayani dan mengayomi rakyat. Kita sedang menuju ke arah sana. Memang tantangannya tidak mudah, tetapi proses itu sedang berjalan. Kekuatan semesta yang agung tengah bekerja. Maka silakan Anda hanya perlu berkontribusi, memberi sumbangsi pada semua proses ini dengan melakukan apapun yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Jangan malah menjadi beban dengan perilaku egoistik Anda. Jangan merecoki perjuangan ini. Dengan kekedilan jiwa Anda, selesaikan semua masalah pribadi Anda. Lalu berjuanglah tanpa iri hati, tanpa kedengkian, tanpa kecemburuan. Berjuanglah dengan jiwa yang agung. Semua punya peran, semua punya tugas. Berbahagialah, berbanggalah dengan itu semua. Anda semua adalah jiwa agung. Semua jiwa agung itu punya tugas yang spesifik. Tidak perlu saling berebut, tidak perlu saling menjatuhkan. Kembali pada kesadaran murni, kembali kepada kasih yang murni. Kita adalah satu kesatuan. Tanpa kiprah dan pekerjaan dari Anda, maka pekerjaan dari yang lain bisa sia-sia. Karena kesatuan yang utuh ini tidak terjadi. Laksanakan tugas Anda dengan sebaik-baiknya. Hiduplah dalam kesadaran yang murni. Maka Anda telah membantu terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang semakin selaras sebagai fondasi untuk mewujudkan bumi surgawi. Damailah selalu, bersukacitalah selalu. Saya selalu bersama Anda, mengasihi Anda dengan tulus, melimpahkan energi saya untuk membantu Anda saat ada kesulitan. Maka jangan pernah gentar, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Bangkit selalu sebagai kesatria cahaya yang agung.